Ini sudah disampaikan sama teman-teman yang lalu, antara lain beberapa laporan yang sudah disampaikan oleh KKP, oleh Dinas Kelautan dan sebagainya, namun tanggapan yang lain belum ditanggapi dengan bagus. Kemudian Bapak sudah menyampaikan pelanggaran peraturan terkait pagar laut, antara lain Undang-Undang 27, Undang-Undang 32, tidak usah kami bahas lagi. Kemudian, ini yang perlu kami sampaikan, Pak. Dampak negatif dan nilai kerugian ekonomi pagar laut. Ini menurut pengamatan Demokrat. Kerugian diperkirakan mencapai 116,91 miliar per tahun, dengan rincian 93,32 miliar per tahun penurunan pendapatan nelayan. Kemudian 18,60 miliar per tahun peningkatan biaya operasional. Kemudian 5 miliar per tahun kerusakan ekosistem laut. Kemudian data dari DKP Banten, sebanyak 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya terganggu pagar laut. Kondisi ini membatasi akses ke wilayah tangkap tradisional dan memaksa nelayan mencari lokasi baru yang jauh lebih berisiko. Kemudian nelayan kecil mau tidak mau menabrak pagar. Ini kan dihadapkan dengan sesuatu, Pak, yang tidak ada jalan lain, kita harus menabrak pagar, itu risiko dah. Kemudian ini rekomendasi dari Demokrat, Pak. Yang pertama, agar KKP melakukan penegakan hukum yang tegas. Yang kedua, peningkatan pengawasan dan pengelolaan melalui koordinasi antar lembaga. Yang ketiga, penggunaan teknologi pemantauan seperti drone atau satelit mengawasi pelanggaran wilayah pesisir laut. Yang keempat, pendekatan partisipatif. Tambahan, Pak, kemarin kami ke Bekasi, saya sendiri ikut ke Bekasi. Kami mengharapkan kepala dinas dari provinsi hadir, namun yang dihadirkan adalah bukan, Pak, kepala bidang ya, kalau nggak salah, kepala bidang, Pak, ya. Dan selama kami berdiskusi dengan kepala bidang, dengan masyarakat, kami sangat tersentuh, Pak. Kepala bidang seolah-olah lepas tangan bahwa masalah yang ada di Bekasi adalah masalah pemerintah pusat, bukan di daerah. Itu kesimpulan dia. Kemudian masalah nelayan yang sangat menyedihkan, Pak. Kami dihargai 7 juta, Pak. 7 juta rupiah untuk selamanya. Bersedih, Pak, dengar pernyataan itu, Pak. 7 juta rupiah dibayar ke masyarakat. Kemudian yang ironis lagi, mereka menghadirkan beberapa nelayan. Di antara nelayan ada yang nampaknya sudah dikondisikan berbicara mendukung ke perusahaan. Tapi kita kan tidak kehilangan akal, Pak. Saya dekati masyarakat yang lain. Saya dekati masyarakatnya, nyatanya masyarakat yang lain ngomong apa adanya, Pak. Kami tersiksa, Pak, dibayar 7 juta. Yang berikutnya, Pak, ini pada saat kejadian, ini mulai viral, kami di situasi reses. Saya kebetulan dapil saya Kalimantan Utara, Pak. Saya berada di Sebatik pas viral ini. Jadi, maaf ini Pak Menteri, pada saat Bapak Presiden sudah menyatakan cabut, tiba-tiba Bapak Menteri muncul dengan menyatakan seolah-olah menghambat pernyataan Presiden bahwa hanya disegel. Ya. Besok paginya masyarakat di sekitar situ kaget. Bapak Menteri berada di mana, Pak, ya? Jadi pertanyaan yang sulit kami jawab, Bapak Menteri berada di mana? Seolah-olah mereka mengatakan bahwa Bapak Menteri tidak berada pada Presiden.
Itu seolah-olah gitu Pak ya, seolah-olah. Kemudian berapa hari kemudian Bapak tampil lagi di TV bersama dengan Bapak Kasal. Nah, saya jawab, itu Bapak Menteri sudah berada dengan Kasal, berarti Bapak Menteri berada dengan Presiden. Mereka teduh lagi. Jadi kesimpulan di sini Pak bahwa masyarakat juga sudah di pesisir saja Pak ya, di pesisir saja, di Sebatik sana, mengikuti perkembangan ini seolah-olah negara ini sudah tidak terurusi dengan baik. Saya bisa membayangin itu Pak di kampung kami Sebatik sana, mengikuti perkembangan ini, menyatakan bahwa negara dalam keadaan kurang baik-baik saja. Saya rasa demikian Pak. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan Bapak bisa mengerti bahwa kami yang ada di daerah jauh sana Pak mengikuti perkembangan dan sangat kaget. Ya terakhir Pak, terakhir. Pada saat reses yang pertama kami ikuti, di Tarakan khususnya, ada kebetulan Chinese Pak, Chinese ya, kebetulan Chinese. Sudah mengkapling tanah, dan begitu kami datangi, termasuk saya yang datang, itu jawabannya dia begini, Pak, Bapak kok nggak tahu bahwa di Jakarta sudah dikapling-kapling tanah gitu Pak ya. Jadi kami di Tarakan ini ikut gitu. Nah segitu bahayanya persoalan ini Pak, sehingga Bapak harus serius. Sampai ke daerah imbas daripada ini sudah terlalu jauh Pak. Saya rasa demikian, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.